Saya tahu Yasmin ini salah satu pecinta mie nih ya. Betul sekali. Apalagi sering ke Bandung biasanya makan mie kocok nih. Itu dia. Kalau di Bogor soto mie. Betul. Nah kan hidupnya banyak mie. Tapi saya kenalin ya sama hidangan mie dari kampung halaman saya. Dari Sumatera Selatan ada namanya hidangan mie celor yang selalu dirindukan pecinta kuliner Palembang. Wow, nampaknya enak ini ya. Di kawasan Blok M Jakarta pemirsa ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang menjadi buruan warga ibu kota termasuk Bayu ya. Dan berikut informasinya pemirsa. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go. Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang. Udangnya manis, fresh. Terus ada telur. Jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cayani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Ya nih bagi Bayu dan juga pemirsa yang merasakan penat dan juga bosan setelah sepekan bekerja, gak ada salahnya nih untuk mengunjungi tempat-tempat yang menawarkan keindahan alam. Tahu aja apa yang saya butuhkan ya Yasmin ya. Mungkin pemirsa juga butuh nih seperti yang dilakukan warga Aceh Besar. Aceh yang berwisata sambil memancing ikan segar di Danau Lokgaca, Kecamatan Lepung. Nah seperti apa ya keseruannya dan keindahan danau tersebut? Yuk kita lihat bareng-bareng berikut liputannya. Hijaunya air danau di pagi hari yang teduh serta udara segar membuat siapapun yang datang terkesima dan berdecak kagum atas keindahan objek wisata Lokgaca di Kabupaten Aceh Besar ini. Di sini, warga dapat melepas penat dengan menikmati panorama yang indah. Langit yang biru, tebing menjulang, serta burung yang berterbangan menjadi pemandangan spesial bagi warga. Lokasi ini bisa diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat dan wisatawan. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat bebas memancing ikan di danau yang tergolong masih terjaga keasliannya. Nah, bagi Anda yang belum memiliki referensi dan hobi memancing di akhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi ini sembari menyusuri jalan yang masih ditumbuhi semak belukar. Malam dapat ikan nih ya, pakai nyaring. Hobi memancing? Hobi nggak terlalu hobi juga, cuma daripada nggak tahu kegiatan kemana kan, kita mancing aja. Lokasi Danau Lokgaca yang indah ini dapat dijangkau wisatawan melalui perjalanan darat dengan waktu tempuh 15 menit dari pusat kota Banda Aceh. Bercengkrama dengan alam ini niscaya membuat Anda segar dan siap memulai aktivitas kembali. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, Ayus melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto menargetkan seluruh desa kelurahan telah terbentuk Koperasi Merah Putih pada bulan Juli 2025 mendatang.
Menteri Yandri mengungkapkan, sebagaimana instruksi Presiden 9 tahun 2025, Kementerian Desa memiliki 7 tugas. Salah satunya adalah membuat surat edaran untuk melakukan musyawarah desa, kelurahan khusus pembentukan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Yandri mengungkapkan tidak sedikit kepala desa yang takut dan khawatir dengan keberadaan koperasi ini, khususnya perihal penggunaan anggaran. Namun Menteri Yandri meyakinkan bahwa setiap tahapan akan disosialisasikan. Yandri mengungkapkan di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk 1.247 koperasi yang tersebar di 18 kabupaten dan 2 kota. Sekarang sedang kita kebut untuk pembentukannya melalui musyawarah desa khusus. Besok saya ke Jawa Tengah, terus lanjut lagi ke Banten, lanjut lagi ke Jawa Barat, terus saja nih kalau Operasi Desa Merah Putih memang kita kejar, insya Allah selesai pembentukannya itu di tanggal 12 Juli di hari koperasi. Di saat ekonomi tidak menentu, upaya memajukan UMKM lewat pengadaan barang dan jasa bisa jadi solusi, pemirsa. Ya, salah satunya yang dilakukan Pemda Lamongan lewat pengadaan digital. Pemerintahan di daerah kini tak perlu lagi bersusah payah dalam pengadaan barang dan jasa. Era digitalisasi seperti saat ini membuat pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memanfaatkan teknologi ini dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti mitra toko daring untuk pengadaan secara digital. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah dan BUMD untuk melakukan pengadaan secara digital. Jadi tidak saja BUMD bekerja sendirian, tidak. Kita akan berikan namanya TOT, itu training untuk teman-teman di BUMD, sehingga teman-teman BUMD juga secara mandiri sebenarnya bisa menjalankan kegiatan bagaimana kalau nanti berhubungan dengan para UKM, terus kemudian dengan pelaku pengadaan di dinas masing-masing. Sistem ini tidak hanya efisien, namun juga meningkatkan transparansi serta menekan resiko korupsi. Jadi itu akan lebih efisien, lebih transparan, dan semua orang tahu ya, bagaimana spek barangnya, bagaimana spek harganya. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Muhlis Hanafi, mengimbau jemaah yang tiba di Mekah namun belum menerima kopernya agar tidak khawatir. Ya, sementara itu jemaah yang belum menerima kartu nusuk juga tidak perlu khawatir, pemirsa, karena pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen syarikah untuk mendampingi jemaah yang belum menerima kartu nusuk. Diharapkan jemaah haji tidak perlu khawatir untuk mengurus dan mencari koper yang tidak bersamaan saat tiba di hotel saat tiba di kota Mekah dari kota Madinah ataupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi menjamin koper akan sampai di hotel sesuai tempat dan lokasi yang ditentukan. Jemaah diharapkan tetap tenang dan fokus saat ibadah di Tanah Suci. Kita sudah menetapkan ya petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap koper jamaah. Ya. Dan itu soal waktu saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan diantar ke hotelnya, ke jamaahnya ya.